Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Alhamdulillah kembali kita berkumpul bersilaturahim di Majelis Ilmu Al-Hasani dalam acara kajian gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Dan syukur yang tak terhingga kita dipertemukan dengan Al-Quran. Semoga dengan Al-Quran ini kita bertemu, bersatu, dan tidak terpisahkan lagi. Baik, kita melangkah pada acara yang selanjutnya, yaitu uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, surat Al-Anfal ayat 35, yang akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Martim dari kelas D5. Kita sapa dulu guru besar kita, Buya Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurhayati, Bu Miri, dan Bapak Ibu Sehat, semuanya. Buya. Alhamdulillah. Kami semuanya mendoakan Buya Amin. agar Amin. selalu sehat walafiat bersama Amin. keluarga dan Amin. selalu dalam karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi ke pasar Koya, beli manisan buah duku. Kami berdoa untuk Buya, semoga Buya sehat selalu. Amin. Baik, kita sapa Ibu Martim. Assalamualaikum Ibu Martim. Waalaikumsalam Bu Nurhayati. Alhamdulillah. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Cerah kita hari ini ya. Sebagai pendukung kami, hari ini kita memakai seragam yang sama. Ya, sepertinya Ibu Martim sudah siap-siap ya. Baik, kita langsung saja berikan waktu seluas-luasnya kepada Buya Hasrizal. Silakan Buya. Syukran Bu Nurhayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Yang Dan kemarin udah saya juga keluarin Allah masih memberikan kepada pakai kita kita pada nikmat panjang umur, dan semoga semua aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap sesaat kelak kita berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Kemudian beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi yang damai ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat ke-35 bersama Ibu Martim. Assalamualaikum Bu Martim. Waalaikumsalam Bu ya. Alhamdulillah. Di mana Ibu posisi Bu Martim nih? Di Jakarta Timur di Duren Sawit Bu ya. Oh, Duren Sawit ya, Bu Martim ya. Ibu Martim, yang ngajak ke Alsani dulu siapa Bu Martim?
Itu kawan SMA, Bu Yurni Satria. Oh, teman sampai sekarang masih satu kelas ya. Ya, Oh, teman SMA ya. Alhamdulillah. Ibu Martin sekarang ada di kelas D5 ya, sama Baby ya, Selma dan Bu Ispiralda ya. Udah siap Bu Martin ya untuk membacakan ayat Insya ini? Allah. Oh, kalau gitu, tempat panjang waktu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Martin. Silakan Bu Martin. Ya, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada jalan kebaikan agama ini. Dan tidaklah kami memperoleh petunjuk sekiranya Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan yang menyentuh semua aspek kehidupan dan mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Selain itu, Al-Quran merupakan hidayah, peringatan, syifa, rahmat, dan memberi syafaat di hari kiamat bagi orang yang membacanya. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat mempelajari Al-Quran dengan metode gramatikal Al-Hasani yang memudahkan kita mengurai ayat-ayat Al-Quran, di mana Buya Hasrizal Al-Hasani sebagai penemu, pembimbing, dan pengajarnya. Terima kasih Buya yang telah mengembangkan cara penguraian ayat Al-Quran sehingga kita bisa belajar dan memahami ayat-ayatnya. Terima kasih kepada ibu-ibu pembimbing, terutama untuk kelas D5, Ibu Evi Maiselma dan Ibu Ira Esfiralda. Terima kasih juga kepada Ibu Wati, Bapak Helmi, Bapak Hadril, dan Bapak Saad Murdi yang telah meningkatkan pemahaman kepada Al-Quran. Tak lupa terima kasih kepada sahabat-sahabat di grup D5, di mana Pak Iwan sebagai ketuanya. Semoga kita selalu bersama sampai akhir hayat. Belajar di usia senja memang terasa lambat karena kekuatan fisik dan daya ingat atau memori sudah menurun. Tetapi dengan keyakinan, semangat, dan bimbingan para pembimbing yang sabar, dan akhirnya pertolongan Allah, kita masih dapat mempelajari dan memahami ayat-ayat Al-Quran sedikit demi sedikit. Ternyata, menurut penelitian ahli saraf, jaringan saraf otak pada usia lanjut masih dapat diaktifkan dengan berbagai cara, antara lain dengan olahraga dan menghafal serta membaca Al-Quran. Otak harus dipakai secara terus-menerus. Semoga dengan belajar ini akan memperlambat terjadinya pikun pada orang usia lanjut dan meningkatkan ketenangan batin kita. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya saya akan mencoba menguraikan surat Al-Anfal ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Sadaqallahul azim. Surat Al-Anfal ayat 35 ini dipenggal menjadi 16 penggalan dan dibagi menjadi 2 bagian.
Bagian pertama penggalan 1 sampai 9, bagian 2 penggalan 10 sampai 16. Penggalan pertama wa, penggalan kedua ma, penggalan ketiga kana, penggalan keempat sholatuhum, penggalan kelima indal baiti, penggalan keenam illa, penggalan ketujuh mukaan, penggalan kedelapan wa, penggalan ke-9 tasdiatan. Bagian kedua penggalan 10 sampai 16. Penggalan 10 fa, penggalan 11 tuqu, penggalan 12 al-azaba, penggalan 13 bi, penggalan ke-14 ma, penggalan ke-15 kuntum, penggalan ke-16 takfuruna. Penggalan pertama wa, bentuknya huruf berwarna, artinya dan. Penggalan kedua ma, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ketiga kana, bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau fathah di akhir kata, menandakan pelakunya huwa. Akar katanya kawana menjadi kana. Ini sesuai dengan kaidah 1, huruf sia poin 2. Di dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dalam kamus Mahmud Yunus 386, dia adalah. Penggalan keempat, sholatuhum. Bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari kata benda sholatu dan kata ganti hum. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin, dan kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama sholatu, bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Aslinya sholatun, karena bermajemuk dengan kata ganti, tanwinnya hilang dan ta marbutah menjadi ta terbuka. Ciri kata bendanya tanwin dan ta marmutah di akhir kata. Ciri subjek dhammah di akhir kata. Akar katanya sholawa menjadi shola. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda fa'alatun. Artinya di Munawir halaman 792 sholat. Kata benda kedua, hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti kata benda majemuk sholatuhun, sholat mereka. Penggalan kelima, indal baiti. Bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari kata benda inda dan al-baiti. Ciri kata benda majemuknya, kata benda satu tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin, dan kata benda kedua harakatnya kasrah. Kata benda satu bentuknya kata benda murni. Ada di Munawir halaman 977, artinya di sisi. Kata benda kedua, al-baiti, bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Ciri kata bendanya, alif lam di awal kata. Akar katanya bayata menjadi bata. Ini juga sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Di dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ini terdapat di Munawir halaman 122, artinya Ka'bah. Arti kata benda majemu indal baiti, di sisi Ka'bah. Penggalan ke-6, illa. Bentuknya huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke-7, mukaan. Bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata dan ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar katanya makawa menjadi maka. Pola kata kerjanya fa'ala.
pola kata bendanya fu'alun. Ini ada di Munawir halaman 1353, artinya siulan. Penggalan ke-8 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9 tasdiatan, bentuknya kata benda, kata kerja. Ciri kata bendanya tanwin dan ta marmutah di akhir kata. Akar katanya sodawa menjadi sodam. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya taf'ilatun. Artinya di Munawir halaman 771 tepuk tangan. Arti bagian 1, penggalan 1 sampai 9. Dan tidaklah sholat mereka di sisi Ka'bah, melainkan hanyalah siulan dan tepuk tangan. Penggalan ke-10, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-11, dzuqu, bentuknya kata kerja perintah, berasal dari kata kerja sedang akan datang, yaitu tadzuquna. Proses menjadi KKP, dibuang ciri KKSAD-nya, yaitu ta di awal, karena huruf pertama berharakat, tidak perlu ditambah alif penolong. Dan di belakang dibuang na, diganti dengan alif. Ciri kata kerja perintahnya waw sukun alif di akhir kata, menandakan pelakunya antum. Akar katanya zawaqa, ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Kemudian zawaqa menjadi zaqa. Ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya pada Munawir halaman 455, kalian rasakanlah. Penggalan ke-12 al-adzaba, bentuknya kata benda superlatif objek tunggal. Ciri kata bendanya diawali dengan alif lam. Ciri objeknya fathah di akhir kata. Dan ciri superlatif sesuai dengan pola. Akar katanya aduba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Ini ada di Mahmud Yunus halaman 259, artinya azab. Penggalan ke-13 bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-14 ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-15 kuntum, bentuknya kata kerja lampau, ciri kata kerja lampau, tum di akhir kata, menandakan pelakunya antum. Akar katanya kawana, menjadi kana, ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 3, yaitu dalam kata kerja lampau dibuang ciri-ciri kata kerja lampau, tinggal 2 huruf dengan pola full, itu domah dan sukun. Tambahkan waw di tengah dan waw akan berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya di Mahmud Yunus halaman 386, kalian dahulu. Penggalan terakhir, penggalan ke-16, takfuruna. Bentuknya kata kerja sedang akan datang. Cirinya, ta di awal kata dan waw sukunna di akhir kata. Menandakan pelakunya antum. Akar katanya kafara, polanya fa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 378. Kalian sedang atau akan kafir. Arti bagian kedua, penggalan 10 sampai 16. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka kalian rasakanlah azab karena kalian dahulu selalu kafir. Arti keseluruhan surat An-Anfal ayat 35.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Wadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Dan tidaklah sholat mereka di sisi Ka'bah, melainkan hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka kalian rasakanlah azab, karena kalian dari dahulu selalu kafir. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu Martin, gimana Bu Martin? Kita dari tua kita nih di waktu senja masih sempat mengurai ayat Al-Quran. Gimana Bu Martin yang terasa? Ya, rasa syukur Bu ya dikasih umur panjang Ya, supaya dapat mempelajari Al-Quran untuk bekal nanti. dulu kita nggak bayangin Bu Martin ya, pada saat kita muda, aktif bekerja, nggak pernah kebayang bahwa satu saat kita nanti dari tua membahas ayat Al-Quran. Pernah nggak bayang nggak Bu Martin? Waktu muda saya pernah cari-cari tempat yang belajar seperti ini Bu ya, tapi nggak ketemu. Oh, Hanya sempat juga ya? hanya Oh, mendengar-dengar ceramah aja setiap hari Minggu. Nah, terakhir baru ketemu, syukur masih bisa ikut. Alhamdulillah. Ada kesempatan ya Bu Martin. Semoga Iya, istiqomah Bu Martin ya. Kita sama-sama bersama. amin. Mudah-mudahan Al-Quran ini akan membela nanti, membantu kita dalam menjawab atau pertanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur Bu Martin, mumtaz ya. Terima kasih. Ah, baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-Anfal ayat 35 yang sudah dibawakan oleh Ibu Martin ya dengan mumtaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana salatu dan deh Bapak Ibu semua terutama yang baru ya bisa diikutin, dan tidaklah masalah wama dan tidak salat tuh tarik ke depan, dan tidak ada salat mereka, salat itu sebagai pelaku dari kata, dan tidak ada salat mereka indal baiti di sisi Ka'bah ya, di pada saat di Ka'bah, orang-orang ini orang-orang kafir Quraisy ini ya, tidak ada salat mereka di sisi Ka'bah illa kecuali mukaan, kecuali hanya siulan, wa tasdiyatan, dan tepuk tangan. Jadi mereka hanya bersiul dan bertepuk tangan. Sementara Ka'bah tempat sholat dan tempat tawaf ya. Dan tidak ada sholat mereka di sisi Ka'bah kecuali siulan dan tepuk tangan. Akibatnya fazuku, maka kalian rasakanlah. Apa itu al-azaba, azab. Dan kalian rasakan azab bima kuntum takfurun, dengan apa yang kalian dahulu selalu kafir. Di kuntum takfurun itu masa lalu dan ke depan selalu kafir. Ya, kita artikan selalu penekanan ya. Demikianlah surat Al-Anfal ayat ke-35 yang sudah dibawakan oleh Martin dengan mumtaz. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya dan kita bisa beribadah kepada Allah dengan sepatutnya, sebagaimana yang tadi diajarkan oleh Rasulullah. Namun dalam uraian kami tadi, kalau ada yang salah ucap, salah kata, salah penyampaian, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu. Kepada Bu Nur Hayati Damiri sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Damiri. Bu Nur Hayati Damiri. Baik, terima kasih Buya. Insya Allah luar biasa. Amazing ya. Ibu Martia benar-benar sangat menginspirasi, penyampaian beliau begitu semangat, lancar, terinci, tenang, dan mumtaz ya Ibu.